maka muncullah penyakit namanya dengki. Kemudian merendahkan orang lain. Kemudian merasa dia perlu untuk dihormat, disanjung, dan di saat ada orang meremehkan dia atau menyakiti dia, yang muncul adalah dendam. Ini adalah juga penyakit hati. Jadi kalau ada orang mendengki kepada seseorang, itu ada hubungannya dengan kesombongan di dalam dirinya. Jika ada orang ngedengki kepada tetangganya karena sukses, karena sebetulnya dia tidak ingin ada orang lebih sukses dari dia. Dan penyakit dengki ini kita diajari oleh Allah untuk berlindung dari pendengki, dari kedengkian orang yang mendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-hasad, dengki, ini penyakit yang sangat busuk. Kalau Imam Haddad menyebut ini karena kebodohan seseorang, seolah-olah nyalahkan Allah. Melihat tetangganya diberi oleh Allah rezeki, kemudian dia tidak terima, itu seolah-olah ngomong begini, ya Allah, salah engkau berikan dia duit, mestinya kepada saya, kan kurang ajar kepada Allah. Dan pendengki itu tersiksa sepanjang hidupnya. Pendengki akan tersiksa sepanjang hidupnya. Al-hasad. Mungkin singkat saja pada malam hari ini, nanti insya Allah akan dijabarkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya kalau orang punya penyakit dengki, dia akan tersiksa sepanjang hidupnya. Yang semula, yang semestinya hal tersebut menjadi hiburan, tapi akan menjadi siksa. Bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal. Bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bulan Syawal adalah untuk menjalin hubungan indah dengan sesama manusia. Jika serius di dalam menjalin hubungan kepada Allah di bulan Ramadan, kemudian disambung menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, sempurnalah dia untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Dan baik kepada manusia ditandai dengan hadirnya cinta di dalam hatinya. Dan hidup dengan cinta adalah segala keindahan. Kalau orang mengerti makna cinta, hidup dengan cinta adalah keindahan. Yang namanya cinta itu indah segalanya. Bukan di saat diberi saja merasa indah, nyaman, akan tapi ternyata di saat bisa berkorban demi yang dicintainya pun dia merasa senang. Itulah cinta. Dengki. Ngedengki adalah penyakit yang menyiksa. Dan itu al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kedengkian yang tersimpan di dalam hati, urusannya di dalam hati, akan tapi bisa menjadi sebab amal lahir yang kita lakukan hangus. Sebab orang kalau sudah dengki itu mengundang dosa yang banyak. Akhirnya apa? Ngegunjing, ngumpat. Beli mobil, halah paling korupsi. Itu kejem. Ringan-ringannya begini, halah mobil tapi kredit, paling gitu. Sudahlah kalau orang ngedengki begitu. Maka dari itu singkat, nanti akan kita jabarkan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Intinya jauhkan hati kita dari dengki. Nggak ada perlunya kita mendengki kepada seseorang. Anda harus pikir kalau dia adalah umat Nabi Muhammad. Berusahalah Anda untuk senang di saat Anda mendengar berita saudara Anda mendapatkan rezeki. Kalau Anda merasa dengki dan hati Anda merasa tidak senang, waspada, Anda berpenyakit berat. Dan itu membahayakan. Penyakit itu menghantarkan Anda kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibiara. Nah, dengki ini tingkatannya macam-macam. Dengkinya pedagang sayur ya dengan pedagang sayur, pedagang emas dengan pedagang emas, ustadz sama ustadz. Nah ini hati-hati. Yang punya majlis sama yang punya majlis. La hasadaka hasadil ulama. Ini ada ustadz dengan ustadz ini selirik-lirikan, majlisnya gede di sini, sini pondoknya. Hati-hati. Kalau sudah masuk dengki nggak pandang, kakak adik musuhan, rebutan pohon, rebutan santri. Dengki, hati-hati. Sudah kalau dengki masuk kepada hati seseorang, seperti orang yang tidak punya agama, pemangkas agama. Jadi awas, hati-hati dengan kedengkian. Jadi
Macam-macam modelnya, tapi yang paling serem di kalangan orang yang ada di medan seperti ini, majelis ilmu. Makanya kami himbau kepada siapapun yang terjun di dunia majelis ilmu, banyak-banyaklah mendoakan majelis orang lain. Yang penting akidahnya sama loh ya. Dan berusahalah untuk senang jika ada majelis. Masya Allah, Alhamdulillah ada majelis. Semoga majelis ini makmur. Ustadz ini, Habib ini, Kiai ini, semoga Masya Allah. Awas, hati-hati. Jangan dituruti, setan membisikkan kedengkian di dalam hatimu. Yang dagang emas, doain pedagang emas tetangga itu, ya Allah tetanggaku, tetanggaku. Nabi Muhammad pernah berpesan, ya Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tetangga. Dia adalah seorang muslim, tetanggaku, sama-sama dagang emas. Jangan sampai aku mendengki, ya Allah. Semoga dagang emasnya makmur, jadi orang kaya ahli surga, ya Allah. Sudahlah, gitu saja. Jangan pusinglah. Segera doakan, beri kebaikan kepada tetangga Anda. Ucapkan selamat atas kesuksesannya. Dan jangan ragu Anda untuk memberikan ucapan selamat. Dan paling tepat adalah Anda mendoakan mereka. Sudahlah. Khususnya yang memang Anda merasa mendengki, Anda koreksi diri Anda sendiri. Tidak ada yang tahu, suami pun tidak tahu kalau Anda mendengki, wahai ibu yang solehah. Istri pun tidak tahu kalau Anda mendengki, wahai bapak-bapak yang soleh. Karena dengki tempatnya di hati. Cuman kadang ada terlihat di mata begini. Mulutnya juga cemberut-cemberut. Itu adalah setrum daripada dengki yang ada di dalam hati. Baiklah, semuanya koreksi diri Anda sendiri. Allah, Anda yang punya majelis taklim, lah dengki dengan sombong ada hubungannya nanti. Kalau sudah masuk dengki itu balik langsung wilayah sombong dimasuki. Majelis taklim itu sombong-sombongan gara-gara ngedengki tadi. Sehingga majelis taklim itu hujahnya macam-macam. Ada yang berkata, ibu-ibu semuanya ini majelis terlama, paling lama. Karena tahu jamaahnya paling sedikit, sehingga untuk bisa muncul agar disenangi orang di majelis terlama. Yang gede adalah di majelis terbesar sebelahnya lagi. Satunya lagi adalah majelis ini penuh berkah karena pernah dihadiri kiai ini, ustadz ini. Lah kok majelis buat sombong-sombongan ini kenapa? Kalau sudah ini, saya mulai dari kalangan ustadz dulu, karena Imam Ghazali menyebutkan la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud dan dengki seperti hasudnya para ulama. Wah, ini bahaya, serem banget ini kalau sudah dengki menguasai hati seorang ustadz. Lihat. Kalau sudah dengki ada di dalam hati seorang ustadz, seperti bukan ustadz. Coba, namanya dakwah, syiar majelis ini adalah disenangi oleh Rasulullah. Lah kok orang ini nggak senang ada majelis berkembang, berarti dia tidak senang dengan apa yang disenangi oleh Rasulullah. Ngedengki. Ustadz Quran ngedengki. Ceritanya Ustadz Quran, saya cerita. Ustadz Quran kalau sedang ngedengki sama ustadz yang lain ini, wah setiap hari cerita kepada santrinya Quran. Wahai anakku santriku, kitabullah Quran, sebaik-baik yang kita ucapkan adalah Al-Quran. Quran kalamullah. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadisnya, khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Bukhari meriwayatkan hadis sahih, sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran kemudian diajarkan kepada orang lain. Baca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid. Man lam yujawwidil Quran athimu. Kalau baca Quran kamu tidak pakai tajwid, dosa. Padahal itu bukan Quran, hanya nazam. Kecuali memang itu ada nazam, tapi memang kalau ada orang bisa tajwid terus baca nggak pakai tajwid memang dosa. Tapi kalau ibu-ibu belajar ya nggak pakai tajwid, ya namanya belajar. Dia membaca, Masya Allah, nasihatnya kepada santrinya tentang Quran luar biasa. Tapi ujung-ujungnya begini, lihat, nah apa artinya? Nunjuk ustadz sebelah. Itu biarpun katanya ahli fikih, tapi bacaan Qurannya jelek. Nah, sudah ngantem orang lain. Ustadz fikihnya rupanya kelas dengkinya nggak kalah juga dengan ustadz Quran tadi. Ustadz fikih punya pondok. Nah ini di kalangan ustadz dulu saya bahas. Ya. Yang punya pondok langsung gede tulisannya di depan pintu gerbangnya adalah hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Kalau Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan akan dijadikan ahli fikih. Wah, simbolnya apa, tulisannya gede begitu. Nasihatnya kepada santrinya setiap hari urusan fikih. Fikih itu adalah pemahaman halal haram. Wahai anakku, kalau kamu tidak ngerti halal haram, kamu akan melanggar Allah. Awas, hati-hati. Paling penting ilmu adalah fikih. Wah, hebat nasihatnya. Ujung-ujungnya apa? Apa artinya orang hafal Quran tapi tidak ngerti fikih? Ganyang-ganyangan rupanya. Ustadz Quran sama ustadz fikih gulat. Yang punya pondok juga ngomong begitu. Majlis kok orang dibawa ke lapangan. Tak majlis ilmu ya di pondok kayak begini. Orang dibawa ke lapangan, campur aduk laki perempuan. Wah, ini sudah mulai ngejelekin majlis yang di lapangan. Yang di lapangan nggak punya pondok. Ini loh syiar. Kalau di pondok siapa yang datang hanya orang tertentu. Tapi kalau di lapangan semua orang bisa masuk. Jadi, semuanya kok model begini Ustaz. Ini gimana ini? Hancurlah agama kalau dipegang oleh orang punya dengki dan kesombongan. Maka perlu kita memangkas itu benci dan sombong serta dengki. Semuanya dengan caranya. Justru dengan beragamnya dakwah ini adalah indah. Ada orang ustadz punya pesantren Al-Quran, alhamdulillah. Ada pesantren Al-Quran. Nanti kalau sudah hafal Quran kasihkan kepada ahli fikih biar belajar fikih. Kan bisa enak nanti. Yang sudah belajar fikih Qurannya jelek, ustadz Quran ngajari, kan enak. Kan ringan, mestinya ustadz Quran itu seneng. Alhamdulillah, saya sendiri fikih kurang begitu tahu kok ada orang belajar fikih. Ya sudahlah, biar saya nekuni Al-Quran, yang ngajar fikih biar ustadz sebelah. Kan enak begitu. Hatinya indah, sejuk. Tapi yang namanya kedengkian akan menjadi sebab permusuhan. Dan kalau kesombongan dilakukan oleh iblis di surga, kemudian setelah itu Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian di bumi ini ada pertama kali dosa yang dilakukan oleh manusia adalah kisah kedengkian, kisah Qabil dan Habil. Dengki. Na'udzubillah. Jadi setelah serana selesai hari ini ibu, kalau ibu melihat orang lain dapat rezeki, bapak-bapak agak enak. Yang punya majelis, ngelihat majelis yang lain kok merinding, langsung doain, ya Allah semoga majelisnya ahli surga. Ya Allah, semua yang datang wali kutub nanti insya Allah, ulama-ulama semua, santrinya masya Allah. Yang punya toko kecil nyungsep, toko sebelah gede-gede, mulai panas hatinya, ya Allah toko sebelah, toko tetanggaku yang kaya ini jadikan dia orang kaya ahli surga. Sudahlah gitu saja deh, jangan dituruti yang namanya kedengkian. Jadi untuk memangkas dengki adalah dengan kita melatih, membiasakan kita untuk senang dengan apa yang didapat oleh saudara kita, dan jangan dituruti. Kalau perlu anda pangkas, misalnya tetangganya beli mobil, anda sakit hati, mobilnya nggak ada tempatnya, langsung aja, Bu, jangan parkir di situ kena panas, di depan rumah saya pohonnya rindang. Ya, hebat ini, dilawan saja. Baik, ini adalah masalah kedengkian. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan dendam pada pertemuan yang akan datang. Dengki dan dendam itu adalah sahabat dekat. Makanya orang dengki dan orang dendam sering bersahabat nanti. Bersahabat masuk neraka jahanam. Sahabatnya sering ngasih tahu. Pendendam dengan pendengki kalau ketemu cocok gitu. Oh benar. Oh iya, benar itu. Habis-habisan itu. Ayo masuk neraka bareng. Nah itu pendengki dan pendendam insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat dengki. Pulang dari tempat ini, ibu, bapak, kalau anda merasa dengki, langsung pangkas dengan beri kebaikan untuk mereka. Minimal memanjatkan doa untuk mereka. Pastikan, jangan ragu, doa. Dan jangan anda biarkan, kalau anda biarkan dengki tersebut, anda akan tersiksa sepanjang waktu, bahkan semakin tersiksa, karena karunia Allah sangat luas dan tidak berbatas. Kalau kita dengki kepada tetangga sebelah kanan, besok tetangga sebelah kiri juga mendapatkan nikmat, sakit lagi. Depan dapat nikmat kita sakit, belakang dapat nikmat sakit, hidupnya sakit. Di dunia sudah tersiksa. Dan sakit yang paling menyakitkan adalah penyakit dengki dan dendam tadi itu. Dendam belum kita bahas nanti. Kalau orang sakit bisul itu baru disentuh kalau sakit. Tapi kalau sudah yang namanya dengki, bu, kelihatan di sana, sakitnya di sini. Oh, jauh. Padahal kadang masih dengar katanya, sudah sakitnya di dalam. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan sekedar dengki saja semoga dijauhkan, semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang suka hasud.
Duduk sama orang hasud juga nggak enak. Awas, hati-hati. Bukan hasudnya. Min syarri hasidin idza hasad. Kita semoga dijauhkan dari kejahatannya sang penghasut. Bukan sekedar hasud dijauhkan dari hati kita. Hasud nyiksa hati kita. Orangnya saja harus kita jauhi, apalagi hasud. Orang yang punya hasud hendaknya kita jauhi. Karena dia tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada Anda, akan tapi sebaliknya sang penghasut, pendengki, maunya adalah kita itu nyungsep, kita hancur, naudzubillah. Dia tidak ingin kita masuk surga. Itulah iblis. Iblis itu nyumpul hasud kepada Nabi Adam. Dan hasud itu dikatakan bahwasanya kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawata man adaka ala hasadin. Semua permusuhan itu mudah untuk diselesaikan kecuali permusuhan karena kedengkian, enggak beres-beres. Semoga Allah menjauhkan kita dari dengki. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.